Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis mubarak, majlis yang haffathumul malaikah, yang dikelilingi oleh para malaikat, majlis yang senantiasa dikaruniakan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan rahmatnya, diturunkan sakinah, ketenangan darinya, dan mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa permasalahan yang kita lakukan ketika melaksanakan ibadah sholat, dari mulai mengangkat tangan saat bertakbir atau takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, kemudian bagaimana meletakkan tangan setelah takbir, dan seterusnya. Maka pada pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang hal ini. Kita buka dengan maudhi'u nadharil musalli. Orang yang sholat itu pandangannya ke arah mana? Disunnahkan agar pandangan kita ketika mengerjakan sholat, di seluruh sholat kita, baik sholat yang wajib ataupun yang sunnah, baik sholat jahriyah ataupun sirriyah, ila maudhi'i sujudihi, ke tempat sujud kita sepanjang kita sholat, dari awal sampai akhir semuanya ke tempat sujud. Ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsauri. Ats-Tsauri juga seorang ulama fikih, hanya tidak memiliki madhab karena pendapat-pendapatnya tidak didokumentasikan oleh para muridnya. Yang kedua adalah pendapat Imam Malik, mengatakan bahwa orang yang sholat itu yang zuru amama qiblatihi, melihat ke arah kiblat, mengarah kiblat. Dalilnya adalah aina matuma tuwallu fathamma wajhullah, itu menghadapkan ke arah kiblat. Jadi tidak ke bawah tapi mengarah ke arah kiblat lurus. Kemudian pendapat yang lainnya adalah pendapat Syuraik bin Abdullah. Dia merinci, ketika dia berdiri maka ia mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya ketika berdiri. Dan ketika ruku ia arahkan pandangannya ke kedua telapak kakinya, kedua kakinya. Jadi bukan ke tempat sujud, tapi melihat kakinya. Dan ketika sujud ila anfihi, ketika sujud yang dilihat adalah hidungnya. Dan ketika duduk wa fil qu'ud, maka ia arahkan pandangannya ke pangkuannya. Jadi bukan ke tempat sujud, tapi ke pangkuannya, di mana kedua tangannya dia letakkan. Ini adalah pendapat Syuraik bin Abdullah. Di antara dalil yang
menyatakan tentang masalah kemana arah pandangan kita saat kita sholat adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata menceritakan perbuatan Rasulullah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-shalah lam yanzur illa ila mawdi'i sujudihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah memulai salatnya, maka dia tidak melihat kecuali ke arah sujudnya, ke tempat sujudnya. Ini hadis yang menjadi dalil dari pendapat yang pertama, bahwa salat kita dari awal sampai akhir hendaknya arahnya adalah ke tempat sujud kita. Apa alasannya? Kata beliau, li'annahu ablaghu fil khusyu'i. Karena hal itu lebih memudahkan kita untuk khusyuk, untuk fokus dalam salat kita. Jadi pandangan kita tidak ke arah mana-mana, tapi ke arah sujud kita. Ini persoalan yang pertama yang kita bahas. Persoalan yang kedua adalah membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Redaksi itu ada dua-duanya di dalam hadis. Bagaimana pendapat para ulama tentang membaca ta'awud ini? Yang pertama, bahwa membaca ta'awud itu hukumnya adalah sunnah. Sebelum baca surah Al-Fatihah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunnah menurut 3 madhab selain Malikiyah. Berarti pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Dalil yang dijadikan landasan dari pendapat ini tentang kesunahan dari membaca ta'awud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasta'idhu qabla qira'atil Fatihah fis shalah. Bahwa beliau membaca ta'awud, berlindung diri kepada Allah dari syaitan yang terkutuk sebelum membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Maka mari kita rinci apa kata Imam Abu Hanifah atau pendapat Al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah dengan 3 madhab yang lainnya mengatakan hukumnya adalah sunnah. Beliau mengatakan bahwa at-ta'awudhu sunnah, membaca ta'awud itu sunnah, wa huwa an yaqul, yaitu dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim fi rak'atil ula ba'da takbiratil ihram wa la ya'ti bit ta'awudhi illa fi rak'atil ula. Jadi dia hanya mensunnahkan membaca ta'awud pada rakaat yang pertama saja, sementara rakaat kedua, ketiga, dan keempat sebelum membaca surah Al-Fatihah tidak disunnahkan untuk membaca ta'awud. Kemudian menurut Asy-Syafi'iyah bahwa ta'awud itu sunnah fi kulli raka'atin minar raka'at. Jadi setelah mereka bertiga bersepakat, tapi kemudian rinciannya mereka berbeda. Imam Abu Hanifah mengatakan membaca ta'awudnya hanya di rakaat pertama saja. Rakaat berikutnya 2, 3, dan 4 tidak disunnahkan untuk membaca ta'awud. Sementara Imam Syafi'i mengatakan sunnahnya membaca ta'awud itu di semua rakaat. Rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat semuanya disunnahkan untuk membaca ta'awud. Dan redaksi yang digunakan yang paling afdol adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian Al-Hanabilah, Imam Hambali juga mengatakan membaca ta'awud ini hukumnya adalah sunnah. Beliau mengatakan
bahwa ta'awud itu sunnah fi rakaatil ula saja, sama dengan Imam Abu Hanifah, hanya disunnahkan di rakaat yang pertama saja, dan redaksi yang digunakan adalah a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim, walaupun pakai yang tadi juga diperbolehkan. Tapi ini yang menurutnya lebih afdol untuk dipakai ya. Ini 3 madhab yang mengatakan membaca ta'awud hukumnya adalah sunnah. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim, baru surah Al-Fatihah. Bagaimana pendapat yang berbeda, yaitu pendapat Al-Imam Al-Maliki. Madhab Malikiyah mengatakan at-ta'awudu makruhun fi sholatil fardhah. Membaca ta'awud ya, itu hukumnya makruh di dalam sholat yang wajib. Ya, barangkali dalil yang beliau gunakan adalah ya, tidak ada dalil yang spesifik dalam masalah ini, sehingga ketika berada di dalam sholat wajib maka harus lebih hati-hati, sehingga sebaiknya tidak dilakukan. Sementara hadis yang tadi disebutkan menurutnya tidak sahih baginya ya. Hanya ada dalil yang bersifat umum. Dalil yang bersifat umum yaitu wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Kalau kamu membaca Al-Qur'an maka berta'awudlah kamu kepada Allah. Itu bersifat umum. Kapanpun kita mau membaca Al-Qur'an, tidak hanya surah Al-Fatihah. Sirran kana au jahran, baik yang sir ataupun yang jahar, semuanya hukumnya makruh menurutnya dalam sholat wajib. Adapun di dalam sholat sunnah, fa innahu yajuzu sirron, maka boleh membaca ta'awud dengan rahasia, tidak dikeraskan, baik dalam sholat sirriyah ataupun jahriyah. Jadi kalau baca ta'awud disirkan saja. Ini untuk sholat sunnah menurut Imam Maliki. Tapi untuk yang jahar itu hukumnya tetap makruh menurut pendapat yang rajih menurut mereka. Jadi jumhur ulama mengatakan sunnah, Imam Maliki mengatakan hukumnya makruh, itu kesimpulannya. Kemudian yang permasalahan yang ketiga adalah membaca basmalah sebelum surah Al-Fatihah. Kita mendapati di tengah-tengah masyarakat kita ada yang membaca basmalah, ada yang tidak membaca basmalah. Yang membaca basmalah ada yang disirkan, ada yang dijaharkan. Ini fenomena atau kejadian yang kita temukan di tengah-tengah masyarakat kita. Sayangnya memang perbedaan ini kemudian dipolitisasi. Artinya seakan-akan orang yang berbeda pendapat dengan dirinya dianggap salah. Yang berpendapat bahwa membaca basmalah itu wajib menyalahkan orang yang tidak membaca basmalah. Yang berpendapat tidak membaca basmalah menyalahkan yang membaca basmalah. Yang mengatakan jahar dalam membaca basmalahnya menyalahkan yang membaca sir dalam sholatnya, dalam membaca basmalahnya, dan sebaliknya. Padahal permasalahan ini adalah permasalahan yang tidak baru. Permasalahan ini sudah ada dan sudah sangat lama ada. Sehingga tidak perlu kita membahas secara bertentangan satu dengan yang lainnya, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, karena kita tinggal merujuk kitabnya, merujuk pendapat para ulama tentang hal itu, dan dicari dalilnya, diketahui dalilnya. Sikap menyalahkan satu dengan yang lainnya itu disebabkan karena tidak mengetahui dalil, atau dia tahu pendapat ulama dan tidak mau mengetahui pendapat yang lainnya, sehingga apa yang menjadi pengetahuannya itu menjadi satu-satunya kebenaran,
dan kemudian yang lainnya dipersalahkan. Ini persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita yang selalu kita kritik. Karena itu adalah tindakan yang keliru. Maka mari kita ketahui, mari kita pelajari bagaimana pendapat para ulama dan dalilnya tentang membaca basmalah sebelum membaca surah Al-Fatihah ini. Pendapat yang pertama adalah hukumnya adalah sunnah. Ini menurut pendapat Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah. Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali mengatakan hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Artinya kalau tidak membaca tidak mengapa, tapi hendaknya dianjurkan untuk dibaca. Kemudian mazhab yang kedua adalah Asy-Syafi'iyah mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Berarti antara dua pendapat ini, ketika ada seseorang yang membaca basmalah, itu kedua-duanya mengatakan sah. Tetapi bedanya yang satu mengatakan hukumnya sunnah, yang satu wajib. Tetapi mereka berbeda dalam masalah bagaimana kalau ada orang yang sholatnya tidak membaca basmalah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Hambali tidak mengapa, hukum sholatnya tetap sah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan berarti tidak sah. Karena ketika tidak membaca basmalah berarti tidak sah Fatihahnya, kurang ayatnya. Jadi kalau ada orang membaca, maka menurut Abu Hanifah dan Hambali sah sholatnya. Syafi'i juga sah sholatnya. Tapi kalau ada orang yang tidak membaca, maka sah menurut Hanafi dan Hambali, tapi tidak sah menurut Imam Syafi'i. Ya, jadi tiga ulama ini di situ posisinya. Ya. Pendapat yang ketiga adalah bahwa membaca Bismillah sebelum Al-Fatihah itu hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Artinya ketika dia tidak membaca berarti hukumnya juga sah. Ketika membaca hukumnya juga sah. Tetapi hanya makruh. Berarti kalau kita simpulkan dari semua mazhab itu mengatakan kalau ada orang yang sholat membaca basmalah, maka semua mengatakan hukumnya sah sholatnya. Sah. Hanya menurut Imam Maliki makruh. Sah tapi makruh ketika baca basmalah. Persoalannya adalah ketika tidak membaca basmalah. Ketika tidak membaca basmalah, maka yang mengatakan tidak sah sholatnya hanya satu mazhab, yaitu Imam Syafi'i. Yang lain mengatakan sah ketika tidak membaca basmalah. Hanafi dan Hambali, kalau ada orang tidak membaca basmalah, sah sholatnya tapi tidak melaksanakan sunnah. Syafi'i batal sholatnya karena dianggap tidak membaca Fatihah. Maliki tidak makruh, berarti boleh tidak membaca basmalah. Nah, perbedaan mereka ini disebabkan karena dua perkara. Yang pertama adalah apakah basmalah ini termasuk surah Al-Fatihah ataukah tidak? Apakah bismillah ini termasuk surah Al-Fatihah ataukah tidak? Itu persoalannya. Dari hadits-hadits yang kemudian dirangkum, maka banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa basmalah itu bukan termasuk surat Al-Fatihah, sehingga mereka hanya mensunnahkan saja. Bahkan ada yang memakruhkan tadi kalau dibaca. Dan sebagian mengatakan bahwa basmalah termasuk surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah disebut oleh Allah sebagai as-sab'u al-mathani,
7 ayat yang selalu diulang-ulang sehari semalam di dalam sholat kita ulang-ulang. Dan ketika 7 ayat, berarti basmalah masuk dalam kategori surah Al-Fatihah. Karena kalau tidak termasuk berarti cuma 6 ayat. Tetapi ulama yang lain memberikan alasan bahwa tidak masuknya basmalah di dalam surah Al-Fatihah bukan berarti 7 ayatnya cuma 6, tetap 7. Hanya ada ayat yang terpenggal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat. Baru kemudian ghairil maghdubi 'alaihim itu ayat berikutnya. Ya. Jadi di situ. Kalau kita kan enggak. Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama, baru alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua. Ya. Sebagaimana dalam mushaf-mushaf kita. Itu yang kemudian menjadikan perbedaan. Kemudian mereka berbeda ya, ketika mereka hampir semuanya mengatakan atau semuanya mengatakan bahwa orang yang membaca basmalah itu sah sholatnya. Kemudian berbeda. Berbeda apakah bismillah itu dibaca sir ataukah jar di dalam sholat jahar. Ya kan? Sebagian ada yang mengatakan dibaca sir walaupun sholatnya jahar. Sebagian mengatakan dibaca jahar di dalam sholat jahar. Imam Syafi'i mengatakan jahar kalau sholat jahar, sir kalau sholat sir. Ya kan? Imam Hambali mengatakan dibaca sir, ya, dibaca sirriyah walaupun dalam sholat jahar. Jadi itu saja perbedaannya. Kenapa mereka kok dia membaca sir walaupun jahar juga boleh? Ya. Jadi Imam Hambali mengatakan sunnahnya adalah disirriyahkan, bukan dijaharkan. Tapi kalau seandainya dijaharkan juga tidak dosa. Kenapa? Karena ada hadis yang menyatakan bahwa saya pernah sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, dan aku tidak mendengar mereka membaca basmalah. Ini hadis, tidak boleh diabaikan. Sehingga dengan hadis ini, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki yang berpendapat bahwa Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar tidak membaca. Kan redaksinya saya tidak mendengar ya. Diartikan tidak membaca, makanya nggak kedengeran. Sementara Imam Hambali mengatakan baca, cuman kagak kedengeran. Sehingga apa? Disirriyahkan, tidak dijaharkan. Baca, cuman tidak dijaharkan, tapi disirriyahkan. Imam Syafi'i mengatakan ya, dijaharkan. Kenapa harus disirkan? Fatihah dijaharkan. Kenapa bismillahnya disirkan? Kan harus ada alasannya kenapa disirriyahkan, kenapa dijaharkan. Tidak boleh diskriminasi di situ. Dan tidak ada hikmah khusus di situ. Sehingga ya, dijaharkan pula. Tapi Imam Syafi'i walaupun bismillahnya dijaharkan, lalu ada orang yang tidak menjaharkannya tetapi tetap membaca bismillah, maka dia juga membolehkan. Tapi pengikut-pengikutnya ini banyak yang kemudian ya, tidak sependapat dengan hal itu. Jadi kalau ada orang baca sirriyah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, banyak yang menyalahkan. Padahal mazhab Syafi'i juga mengatakan dijaharkan sunnahnya. Tapi kalau disirriyahkan ya enggak apa-apa. Jadi itu pendapatnya. Sehingga persoalan ini bukanlah persoalan yang kemudian harus meruncing, ya kan? Maka apa ya sikap kita yang harus kita pilih? Maka yang kita pilih adalah jangan tinggalkan basmalah. Karena semua ulama mengatakan basmalah itu ketika dibaca tidak batal sholatnya. Tapi satu mengatakan sunnah, satu mengatakan wajib, satu mengatakan makruh. Itu yang paling aman. Masalah disirriyahkan ataukah tidak, itu juga hal yang tidak ada masalah, tidak berpengaruh apa-apa. Karena kedua-duanya atau semuanya mengatakan diperbolehkan. Imam Syafi'i boleh mensirriyahkan, Imam Hambali boleh menjaharkan, walaupun pendapatnya berbeda dengan hal itu. Ini kesimpulannya. Jadi
Bismillah tetap dibaca imma jahriyah atau sirriyah. Kemudian hukum membaca surah Al-Fatihah. Hukum membaca surah Al-Fatihah. Jumhur al-ulama mengatakan bahwa membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat dari rakaat salat ruknun min arkaniha, hukumnya atau termasuk rukun salat. Karena dia rukun maka tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berarti tidak sah salatnya. Ini jumhur ulama. Baik salatnya wajib ataupun sunnah, baik salatnya sir ataukah jahar, baik sawaun akanal musalli imaman am makmuman au munfaridan, baik orang yang salat itu menjadi imam, menjadi makmum atau sendiri gak jamaah. Ini jumhur ulama mengatakan wajib membaca surah Al-Fatihah. Fala tasihhus salatu biduniha ma'al qudrati 'alaiha. Tidak sah salatnya seseorang tanpa membaca surah Al-Fatihah sementara dia mampu membacanya. Ya, kecuali kalau masbuk, ya, kalau masbuk tidak, ya, harus diselesaikan bacaan Fatihahnya. Karena ada beberapa hadits yang menyatakan hal itu. Na'am wajib itu dalam keadaan normal, tapi kalau dalam keadaan masbuk maka ikuti imam. Kalau imamnya sudah rukuk maka rukuklah. Fatihahnya tidak perlu dilanjutkan, itu ada dalilnya. Itu adalah kondisi khusus ketika masbuk. Tapi kalau tidak masbuk atau masih ada kesempatan untuk membaca surah Al-Fatihah, baca. Li'anna dzalika syartun fi sihhatiha, karena membaca Fatihah itu termasuk syarat sah, ya, atau rukun tadi, ya, dari sholat itu. Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i dan Ahmad. Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Dalil yang digunakan oleh jumhurul ulama adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh al-jamaah. Al-jamaah ini, ya, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai mengatakan, ya, meriwayatkan dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah benar salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Diriwayatkan oleh al-jamaah kecuali Imam Malik. Juga dalam hadis yang lainnya, redaksi yang berbeda, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Abu Hatim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Tidak benar, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian rawahu Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, man shalla salatan lam yaqra' fiha bi Fatihatil kitab fahiya khidajun. Barang siapa yang salat dan tidak membaca surah Al-Fatihah, maka itu dia tertipu atau sia-sia, ya. Ini hadis-hadis yang digunakan oleh jumhur al-ulama. Lalu ada hadis sebagai tambahan riwayat Muslim dari Abu Qatadah, di mana beliau mengatakan, ini Qatadah yang berkata, berarti hadisnya ada hadis fi'liyah. Kana Rasulullah yusalli bina. Rasulullah salat bersama dengan kami. Fayaqra'u fi dhuhri wal asri fi rak'atainil awwaliyani bi Fatihatil kitab wa suratain. Awwaliyaini bi Fatihatil kitab wa suratain. Bahwa Rasulullah membaca di dalam salat zuhur dan salat asar di dua rakaat yang pertama. Salat zuhur, salat asar itu adalah salat sirriyah. Di dua rakaat yang pertama dengan membaca Al-Fatihah dan dua surat. Wa yusmi'una al-ayah ahyanan. Kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat itu kepada kami.
Jadi walaupun sholatnya sholat sirriyah, ternyata kadang-kadang terdengar juga bacaan Rasulullah. Jadi kalau nanti ada imam di sholat duhur sama sholat asar kok bacanya kenceng, gak usah heran. Karena terkadang-kadang Rasulullah juga melakukan hal itu, memperdengarkan. Tapi memperdengarkan artinya sebatas jamaah yang ada di dalam masjid itu terdengar, tidak memakai speaker sampai keluar-luar. Jadi nggak perlu heran di situ. Wa kana yutawwilu fi raqatil ula min adh-dhuhri wa yuqassiru fi tsaniyah. Dan beliau memperpanjang bacaannya di rakaat yang pertama dan memperpendek di bacaan yang kedua. Jadi pilihannya adalah rakaat yang pertama bacaannya lebih panjang daripada surat yang kita baca di dalam rakaat yang kedua. Jangan dibalik. Dan sebaiknya berurutan dari yang lebih dahulu kemudian yang belakangan. Jangan dibalik juga, walaupun boleh itu makruh hukumnya. Jadi misalnya membaca surat Al-Insyirah dulu di rakaat pertama, baru surat Ad-Duha. Itu enggak apa-apa, tapi hukumnya makruh, tidak baik. Rakaat yang pertama lebih panjang. Jangan sampai rakaat yang pertama Qul huwallahu ahad, rakaat yang kedua Al-Baqarah gitu. Lebih panjang. Sunnahnya adalah yang pertama dipanjangkan daripada yang kedua. Dan wakadzalika subh, demikian pula di dalam salat subuh. Wa yaqra'u fi rak'atainil akhirataini bi Fatihatil Kitab. Ini dalilnya. Dan membaca hanya surah Al-Fatihah saja di 2 rakaat yang terakhir. Jadi sudah benar apa yang kita lakukan. Rakaat pertama dan kedua Fatihah dan surah. Ya, rakaat ketiga dan keempat hanya Fatihah saja. Boleh nggak baca surat Al-Quran selain Fatihah? Boleh. Boleh. Ya. Boleh. Tapi tidak sunnah. Tidak sunnah. Boleh artinya sesekali dilakukan. Jangan dirutinkan. Kalau dirutinkan itu menjadi sebuah syariat. Jadi rakaat ketiga dan keempat baca surah lagi. Itu tidak sunnah. Boleh tapi tidak sunnah. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Nasai, dan juga Imam Muslim. Dan tidak ada riwayat satupun yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam sholatnya, di setiap rakaatnya. Tidak ada riwayatnya. Tidak ada dalil, tidak ada riwayat, tidak ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah meninggalkan surat Al-Fatihah di dalam satu rakaat dari rakaat-rakaat sholat yang dikerjakannya. Sehingga semua hadis yang banyak ini menunjukkan bahwa membaca surah Al-Fatihah itu hukumnya adalah wajib menjadi rukun sholat. Sementara menurut Imam Abu Hanifah didukung oleh Al-Imam Ats-Tsauri, juga ditambah lagi dengan al-ulama al-Kufiyun, para ulama Kufah yang memang wilayahnya tidak jauh dengan tempat tinggalnya Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan bahwa anna salata tujzi'u bi qiraati ma tayassara minal Qur'an. Jadi mereka mengatakan kalau ada orang yang membaca surah Al-Fatihah itu tidak mengapa, boleh tapi tidak wajib membaca Fatihah. Yang wajib adalah yang penting membaca Al-Quran. Mau Fatihah, mau bukan, yang penting baca Al-Quran. Kenapa? Karena dalilnya adalah dalil dalam Al-Quran yang bersifat umum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagi kamu untuk kamu baca dari Al-Quran. Tidak disebutkan di situ surah Al-Fatihah. Mungkin beliau berpendapat demikian karena hadis-hadis yang tadi disebutkan itu dimaknai dengan bukan wajib. Artinya misalnya la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, itu dimaknai tidak sempurna sholat seseorang hingga dia membaca surah Al-Fatihah. Itu memaknai lafalnya yang kemudian berbeda.
Ya, tapi tentunya pendapat ini terlalu spekulatif ya. Karena kalau seandainya pendapat ini diikuti, maka khawatir kalau Fatihah termasuk yang rukun, kemudian berarti tidak sah salat kita. Sementara dia juga sepakat kalau kita membaca Al-Fatihah itu tetap diperbolehkan. Hanya apakah ini wajib ataukah tidak. Jadi baca Fatihah bagi seluruh ulama itu diperintahkan. Hanya bedanya adalah jumhur ulama mengatakan wajib, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib. Itu saja bedanya. Cuman ini agak terlalu spekulatif ya. Pendapat yang ketiga, ini ada pendapat yang ketiga tambahan nih. Seorang tabi'in bernama Al-Hasan Al-Basri dan juga ulama yang lainnya tidak disebutkan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan qiraatul Fatihati wajibatun marratan wahidatan fi kulli salatin. Baca Fatihahnya itu hanya wajib sekali saja dalam satu rakaat saja. Tidak semua wajib. Artinya kalau baca semua ya tetap sah. Ya. Tapi kalau nggak baca semuanya tidak sah. Harus ada satu di dalam satu rakaat itu yang membaca Fatihah. Ini bedanya. Ini pendapat Al-Hasan Al-Basri. Dan kemudian berikutnya, hal yaqra'ul ma'mum al-Fatihah. Apakah makmum itu perlu membaca surah Al-Fatihah? Para ulama bersepakat, ini sepakat dulu nih, bahwa surah Al-Fatihah itu gugur dibaca oleh makmum kalau ia mendapati imam sudah ruku. Kalau imam sudah ruku, nggak usah baca Fatihah, itu gugur kewajiban membaca surah Al-Fatihah, karena ada hadisnya yang menyatakan hal itu. Wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Sehingga ada seorang sahabat yang masbuk mendapati imam sedang ruku, maka dia takbir kemudian langsung ruku tanpa membaca surah Al-Fatihah, dan kemudian dibenarkan oleh Rasulullah. Adapun idza adrakahu qa'iman qabla ruku, apabila dia mendapati imam masih berdiri sebelum ruku, apakah bacaan Fatihah yang dilakukan oleh imam itu sudah cukup baginya sehingga dia tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah, ataukah tetap harus wajib membaca Fatihah? Di sini para ulama kemudian berbeda pendapat. Yang pertama, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, ya kan? Selain Imam Maliki, walaupun Imam Malik tadi mengatakan juga wajib, ya kan? Ila wujubi qiraatil Fatihati khalfal imam. Mereka mewajibkan membaca surah Al-Fatihah di belakang imam, baik sirriyah ataupun jahriyah, dan sholat itu tidak sah tanpa membaca Fatihah. Jadi makmum harus membaca Fatihah menurut Syafi'i dan Imam Ahmad. Berdasarkan hadis yang tadi disebutkan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihah Al-Kitab. Dan itu tidak disebutkan makmum atau imam, berarti wajib untuk semuanya. Sementara Al-Imam Malik mengatakan annal makmum yaqra al-Fatihata khalfal imam fi sholati sirriyah. Imam Malik mengatakan wajib baca Fatihah, sama dengan yang keduanya. Tapi bedanya adalah bahwa Imam Malik hanya mewajibkan membaca surah Al-Fatihah ketika makmum atau jamaah itu dikerjakan dalam sholat sirriyah. Sementara kalau jahriyah maka tidak wajib. Artinya bacaan imam itu sudah menjadi bacaan baginya. Jadi kalau imam baca Al-Fatihah, makmum nggak perlu membaca surah Al-Fatihah. Kalau membaca tidak mengapa, tapi kalau tidak membaca itu tetap sah.
Kalau yang pertama tadi tidak sah, harus baca. Kalau yang kedua tidak sah, harus tidak sah kalau nggak baca, harus tidak sah sah kalau tidak membaca. Jadi bacaannya ikut bacaan imam. Ini Imam Maliki. Itu juga di dalam sholat jariyah. Kalau di dalam syariah tetap dia membaca, atau sholat sendiri dia tetap wajib membaca. Jadi Imam Malik berpendapat bahwa sholat jariyah makmum boleh tidak membaca surah Al-Fatihah, yaitu cukup dengan mendengarkan imam membaca Al-Fatihah. Dalilnya adalah dalil yang bersifat umum, yaitu dalil perintah untuk mendengarkan Al-Quran. Bagaimana mungkin makmum membaca Al-Fatihah sementara imam membaca Al-Quran? Sementara dalam Al-Quran perintahnya kalau dibacakan Al-Quran itu disuruh untuk mendengarkannya, yaitu wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah kalian agar kalian mendapatkan rahmat. Maka ayat ini menjadi dalil bahwa ketika imam membaca surah Al-Quran maka dia harus mendengarkan, tidak membaca Al-Fatihah. Ini hanya ayat ini kan ayat yang bersifat umum. Artinya kapanpun kita mendengarkan Al-Quran. Dan juga tidak mengikat. Kalau seandainya ada orang sholat kemudian ngelamun, imamnya baca Al-Quran tidak mendengarkan, kan dia juga berpendapat bahwa sholatnya tetap sah. Hanya dia berdosa karena tidak mendengarkan Al-Quran. Sah sholatnya tapi tidak benar karena nggak mendengarin Al-Quran. Kemudian Imam Abu Hanifah, annal makmum la yaqra' syai'an fis salati sirriyah wala fis salati man kana lahu imamun fa qira'atul imam qira'ah. Jadi dia masih sama dengan pendapat awalnya bahwa baca Fatihah itu tidak wajib. Dia hanya berkewajiban untuk mendengarkan saja apa yang dibaca oleh imam. Bahkan dalam sholat sirriyah pun dia juga tidak mewajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena qiraatul imam, qiraat imam, bacaan imam itu adalah sudah menjadi bacaan baginya. Juga ada sebuah hadits yang dijadikan dalil oleh yang tidak mewajibkan Fatihah, mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Kalau dia takbir maka takbirlah kamu, dan ketika dia membaca maka fa ansitu, maka dengarkanlah. Dengerin. Maka bagaimana mengumpulkan semua pendapat ini? Semua pendapat ini bisa dikumpulkan ketika kita bisa mengatur ritme bacaan kita. Bagaimana ketika imam itu sudah selesai membaca surah Al-Fatihah, dan di situ kita tidak boleh membaca Fatihah. Ketika imam baca Fatihah, kita tidak boleh membaca Al-Fatihah karena kita harus dengerin. Maka imam hendaknya memberikan jeda sejenak untuk memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Baru setelah itu kemudian melanjutkan dengan bacaan Al-Quran, sehingga semuanya tercover. Yang mengatakan bahwa mendengarkan Al-Quran itu hukumnya wajib sehingga tidak perlu membaca surah Al-Fatihah, tidak berbenturan dengan kondisi tadi, karena makmum diberikan kesempatan untuk membaca. Nah, kalau tidak, mana yang lebih kita pilih? Baca Fatihah ataukah tidak? Yang kita pilih adalah wallahu a'lam, membaca Al-Fatihah tetap dibaca walaupun imam membaca surah. Dia kan suruh dengerin, gitu kan? Nah, kewajiban membaca Al-Fatihah itu lebih kuat daripada kewajiban mendengarkan Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Fatihah menjadi rukun, sementara mendengarkan Al-Quran tidak menjadi rukun. Wajib tapi tidak menjadi rukun. Wajib tapi tidak menjadi rukun. Yang kedua adalah
bahwa ketika kita membaca surah Al-Fatihah, imam membaca surah Al-Quran, maka itu bisa digabung dua-duanya. Kita baca Fatihah, kita juga mendengarkan, ya kan? Mendengarkan bacaan imam, walaupun agak sulit, tapi itu bisa dilakukan. Ya. Jadi mendengarkan Al-Quran wajib, membaca Fatihah wajib, tapi kalau kemudian dibandingkan, maka membaca Fatihah itu lebih kuat kewajibannya daripada mendengarkan Al-Quran. Karena perintah mendengarkan Al-Quran itu umum, tidak hanya di dalam sholat, tapi di tempat-tempat bacaan yang lainnya juga diwajibkan. Sementara betapa banyak kita mendengar ketika Al-Quran dibacakan kita nggak dengerin, ya kan? Kenapa pas sholat doang kita dengerin Quran, ya kan? Pas lagi tempat-tempat yang lainnya nggak dengerin, gitu kan? Tapi kita ribut dengan mendengarkan, kewajiban mendengarkan Al-Quran di dalam sholat. Ya. Nah, ada satu permasalahan. Bagaimana ketika Al-Quran dibacakan di pasar, apakah kita wajib mendengarkan atau tidak? Ya kan? Ini lagi rame, ada tilawah. Seperti misalnya pas lagi akad nikah, akad walimah, itu kan sering dibacakan di sayu-sayu, mendengarkan Al-Quran. Wajib didengerin nggak? Ya, kalau walimah kita dengerin Quran semuanya, kagak ada yang ngobrol satu dengan yang lainnya. Ya, itu bukan walimah, sepi-sepian namanya. Walimah itu ya memang untuk perayaan, gitu kan. Makanya kalau pas walimah jangan didengerin Al-Quran, karena nanti membuat orang tidak mendengarkan Al-Quran, jadi membuat orang pada dosa di situ. Ya kan? Dengerin aja yang lain-lain, gitu kan. Dan kemudian, ya, karena waktunya sudah mau habis, ya, saya cukupkan dulu. Nanti kalau tidak ada pertanyaan baru saya lanjutkan. Silakan, kami berikan kesempatan bagi bapak atau ibu untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum. Tadi sudah jelas dalam konsep bahwa ada semuanya, ada dalil lah kira-kira begitu ya. Nah, pertanyaan saya lagi, ketika misalnya apakah kita diharuskan selalu misalnya kalau sapi terus atau mandi semua gitu, atau semuanya gitu, atau bisa juga misalnya ada yang berbahas, oh ini nggak boleh, apa imam ini kan bilang boleh, gitu kan. Ini nggak boleh, jadi dia apa namanya ya sesuai dengan imam ya kira-kira situasinya gitu. Imam ini boleh ya boleh. Gimana? Iya, terima kasih. Bagi seorang muqallid, orang yang orang awam, orang biasa yang tidak memiliki kemampuan untuk menelaah ya, dalil-dalil yang ada dan membandingkan satu dengan yang lainnya, maka sebaiknya seperti itu. Ikuti satu mazhab ya, untuk muqallid. Tetapi bagi orang yang tidak muqallid ya, orang yang ya, bisa membaca mazhab yang lainnya dan mengetahui dalil yang dimiliki, maka ambil pendapat yang paling kuat. Jadi bandingkan dulu semuanya, mana yang lebih sahih, mana yang lebih kuat. Jadi kalau ada orang yang berbeda dengan kita, tanya dulu dalilnya mana, lalu kita telaah kesahihan dalilnya, kemudian kebenaran istidlalnya, pengambilan dalilnya. Dari mana kita tahu itu? Ya baca dari para ulama tersebut dalam menyimpulkan hukum, dalam beristidlal. Lalu kemudian kita akan bisa mengetahui mana yang benar, mana yang tidak tepat. Sehingga boleh kita kemudian mengikuti mazhab yang lainnya berdasarkan dalil, dan dalil itu lebih kuat daripada yang lainnya. Sehingga kita tidak fanatik. Karena ternyata banyak
pengikut suatu madhab itu tidak mengikuti gurunya. Itu sikapnya. Dan itu yang mestinya kita lakukan, mengikuti mereka. Misalnya para ulama Syafi'i. Tidak semuanya para ulama Syafi'i mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Ya kan? Kalau kita baca kitabnya ulama Syafi'i, misalnya Imam Nawawi dengan Al-Majmu'nya, Syairazi dengan Muhaddabnya, atau kitab Kifayatul Akhyar, atau kitab-kitab Syafi'i yang lainnya, coba bandingkan dengan kitabnya Imam Syafi'i sendiri, yaitu Al-Um. Apakah sama? Tidak sama. Ada yang berbeda antara Imam Syafi'i dengan madhab Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah. Ya. Misalnya dalam hukum mengirimkan doa kepada orang mayit, kepada mayit. Ya. Mazhab Syafi'i atau ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa mengirimkan pahala kepada orang, bukan doa, salah. Mengirimkan pahala kepada mayit. Kalau doa sepakat. Jadi mendoakan orang mayit sepakat, itu tidak ada yang berbeda. Oh, itu diperintahkan. Tapi mengirimkan pahala, misalnya mengirimkan pahala itu ya. Saya baca Al-Fatihah, saya baca Al-Quran, kemudian pahalanya saya kirimkan kepada si mayit. Menurut mazhab Syafi'iyah itu sampai pahalanya kepada mayit. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak sampai. Jadi mazhab Syafi'i, para pengikut Imam Syafi'i itu tidak sama persis dengan apa yang dipendapatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya. Maka baru kita sempurna bermadhab Syafi'i kalau kita baca Al-Um, bukan hanya sekedar membaca Kifayatul Akhyar, membaca Al-Muhadzab, membaca I'anatul Talibin, membaca kitab Al-Muhadzab Al-Majmu', yang paling besar itu Al-Majmu'. Madhab Syafi'i itu Al-Majmu', itu lengkap, itu Al-Majmu'. Kitab yang paling besar berjilid-jilid dalam madhab Syafi'i. Kalau Imam Hambali, Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah. Saya sering menemukan bahwa di dalam kitab Al-Um itu ada banyak sebenarnya madhab pendapatnya Imam Syafi'i ternyata tidak diikuti oleh madhab Syafi'i. Nah, itu yang perlu kemudian dikaji. Bagus kalau kemudian ada kajian, ya kan? Itu menunjukkan bahwa ulama-ulama kita pun yang bermadhab Syafi'i tidak semua mengambil pendapat Imam Syafi'i, tapi bukan mengikuti pendapat orang lain, tapi beliau menelaah mana yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang ada. Ya kan? Maka demikian pula kita juga bisa melakukan hal itu. Ya. Ya. Jadi mana yang lebih kuat? Ya kan? Kadang-kala ya, ada kekakuan dalam diri kita. Ya, seperti tadi misalnya, Imam Syafi'i pun mengatakan kalau ada orang, ya, atau madhab Syafi'i itu mengatakan kalau ada orang sholat membaca basmalahnya sirriyah, walaupun beliau berpendapat jariyah, itu mengatakan boleh, ya kan? Tapi kan kemudian oleh pengikutnya dianggap tidak boleh. Kemudian dicela, baca kok Bismillah kok pelan-pelan, ya kan? Padahal ulamanya mengatakan boleh, gitu. Tapi dia mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena berbeda pendapat dengannya, ya kan? Jadi itu. Apakah masuk dalam talfik? Talfik itu berpindah madhab tanpa dalil, itu yang tidak boleh. Talfik itu nggak boleh kalau tidak tahu dalil. Itu yang nggak boleh. Jadi comot sana, comot sini, semaunya sendiri dengan hawa nafsunya. Itu yang nggak boleh, itu namanya, ya kan? Itu namanya semaunya sendiri. Seperti dulu ada orang bermadhab Syafi'i, seorang ulama, seorang kiai. Ketika dia menikah lagi, pakai madhabnya Imam Abu Hanifah, nikahnya nggak pakai wali. Ya kan? Nggak pakai wali nikahnya di hotel. Ya kan? Ini nikah bener, ada nikahnya, ada saksinya gitu kan, tapi nggak pakai wali, ya kan? Bapaknya nggak ada, nggak pakai wali. Ya kan? Jadi mau enaknya saja, ya kan? Menikah lagi dimarahin sama istrinya, nggak pakai wali. Kenapa? Boleh menurut Imam Abu Hanifah, tapi kan itu pendapat yang lemah. Jadi dia berpindah dari madhab ke madhab yang lainnya demi hawa nafsunya, itu yang nggak diperbolehkan. Seperti misalnya Imam Abu Hanifah pernah berpendapat sholat itu boleh pakai bahasa Indonesia, ya kan? Beliau mengatakan ya juzu as-sholatu bil farisiyah, sholat itu boleh pakai bahasa Persia.
Kemudian ada yang di Jawa Timur itu kalau begitu boleh dong pakai sholat pakai bahasa Jawa. Itu pendapat yang lemah, ya kan? Ada dalilnya, tapi dalilnya tidak kuat, ya kan? Dalilnya adalah bahwa Quran itu kan yang penting maksudnya, ya kan? Kalau maksudnya sudah tercapai, jadi orang kalau baca juga harus paham. Kalau nggak paham buat apa? Karena kita nggak paham, maka kita terjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Nah itu kan dalil yang tidak kuat, ya kan? Tidak benar, sehingga nggak boleh diikuti. Ya kan? Jadi nggak boleh kemudian kita pilih-pilih mazhab sesuai dengan hawa nafsu kita. Kita harus sesuai dengan dalil. Kalau kita nggak tahu dalil, maka sebaiknya ikuti salah satu dari ulama. Baik. Ada lagi, Pak? Sudah suruh belum? Ya, kayaknya berarti ragu-ragu. Ya, silakan, Pak. Waktu untuk memberi kesempatan makmum untuk kasarnya berapa lama, sama ketika kita menjumpai makmum imam sudah ruku kan kita ikut ruku, ataupun sujud kita ikut sujud. Iya. Apakah perlu takbir atau enggak, langsung mengikuti imam? Soalnya saya pernah melihat jemaah masuk kemudian langsung sujud gitu tanpa takbir dan tanpa. Iya, yang pertama berapa lama? Masalahnya kita sholat nggak boleh lihat jam ini. Ya, kira-kira kalau kita baca Fatihah berapa detik? Ya, kalau Pak Erwin 10 detik. Cepat bacanya. Ya, udah hafal masalahnya. Jadi 10 sampai seperempat, ya, 10 sampai 15 menit itu cukup untuk membaca surah Al-Fatihah. Ya bacanya jangan panjang-panjang bacanya. Ya kan? Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Itu 10 detik sampai 15 detik. Ya, itu saya kira ya cukup untuk itu. Jadi kalau mau ya latihan dulu berapa lama gitu kan. Kemudian yang kedua harus takbir dulu. Kalau mau masuk ke dalam sholat harus diawali dengan takbir, dan takbirnya adalah takbiratul ihram, bukan takbiratul intiqal. Ya kan? Takbiratul ihram. Karena miftahus shalah takbir. Pembuka sholat itu adalah takbir. Ya kan? Tahrimus shalah at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kalau dia langsung ruku nggak takbir, nggak sah sholatnya. Karena takbir termasuk rukun. Takbir itu tidak harus mengangkat tangan. Allahu Akbar langsung ruku, nggak usah mengangkat tangan. Walaupun mengangkat tangan diperbolehkan. Ada yang kemudian cari posisi aman, yaitu takbir, kemudian sedekap, sebentar langsung ruku. Jadi dia ingin mendapatkan berdirinya. Karena berdiri itu hukumnya wajib di situ. Ya. Jadi Allahu Akbar, bentar, kemudian langsung ruku. Itu ya. Jadi kalau langsung ruku nggak boleh, karena harus diawali dengan takbir. Nggak sah sholatnya. Itu sama dengan ya, sholat nggak salam. Jadi nggak pakai salam, langsung pulang begitu aja gitu ya. Itu juga sama, nggak sah sholatnya. Harus ada salam, karena salam itu hukumnya wajib rukun. Ya. Ada lagi? Silakan, Pak. Ada melenceng sedikit dari tema, tapi masih ada hubungannya dengan wajib yang dijelaskan. Masalah madhab. Madhab ini apa termasuk yang disebutkan, saya pernah dengar bahwa yang diterima Allah itu adalah satu golongan. Dan madhab itu adalah golongan-golongan itu apa? Bagaimana itu? Iya, tidak. Jadi satu golongan yang disebutkan oleh Rasulullah adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Kalau ada yang mengatakan yang satu golongan yang masuk surga ada tuh. Jadi umatku terbelah menjadi sataftariku ummati. Umatku terbelah menjadi 73, semuanya masuk neraka kecuali satu. Satu itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Itu hadis itu lemah atau tidak benar. Yang benar adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Istilah ahlu sunnah wal jamaah itu disebutkan oleh para ulama, bukan Rasulullah yang menyebutkan. Tapi tidak, bukan berarti salah gitu ya. Ma'ana alaihi wa ashabi artinya apa yang aku dan para sahabatku lakukan. Itu yang masuk surga. Nah, ulama madhab ini semuanya itu mengikuti itu. Ma'ana alaihi wa ashabi. Berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah. Jadi untuk menuju kepada satu tujuan itu banyak caranya.
Nah, madzhab itu cara, jalan menuju kebenaran itu. Ya, yang disebut menyimpang itu adalah yang menyimpang dari hal-hal yang prinsip dalam Islam. Ya. Kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam secara prinsip. Misalnya ada kelompok yang mengkafirkan para sahabat, itu menyimpang. Ada orang yang mengkafirkan seluruh orang Islam yang berbuat dosa, itu menyimpang. Karena para sahabat juga ada yang berbuat dosa kan. Di zaman sahabat juga ada yang mencuri, berbuat salah, tidak taat kepada Rasulullah juga pernah. Ya. Jadi mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar itu juga menyimpang. Atau ada yang mengangkat nabi palsu, ya, itu menyimpang. Yang begitu-begitu, yang prinsip-prinsip, ya kan. Tapi kalau yang masalah-masalah yang tidak prinsip, yang masih ada dalil Quran dan sunnahnya, itu tidak menyimpang. Itu masih masuk dalam kategori Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Oleh karenanya, ya, kita bersyukur bahwa ada para ulama yang kemudian membukukan madzhab tersebut. Yang sebenarnya madzhab itu ya bukan hanya 4 saja, banyak, tapi yang kemudian terdokumentasikan sampai kepada kita dan lengkap kepada kita itu yang 4 itu. Yang lainnya hanya sebagian-sebagian saja, sehingga tidak mudah bagi kita untuk mengikutinya. Jadi menilai sesuatu benar atau tidaknya itu timbangannya adalah Quran dan Sunnah. Kalau ada orang berpendapat, tanya mana dalilnya. Dalil itu Quran dan Sunnah. Jangan dalilnya ada dalam kitab fulan, itu bukan dalil, ya kan? Tapi tanya di dalam kitab fulan itu tadi ada nggak dalilnya. Dan tidak boleh suudon juga, nggak ada dalilnya itu. Ada, cuman nggak disebut, ya kan? Misalnya kitab takrib itu nggak disebutkan dalil-dalilnya. Kecuali ada sarahnya, itu kan ada dalil-dalilnya. Itu bukan berarti gak ada dalilnya, ada cuman gak disebut. Jadi tidak boleh suudzon dulu kepada para ulama, karena itu kitab untuk ibtidaiyah, gitu kan? Untuk anak-anak kecil, sehingga kalau pakai dalil itu kebanyakan dan sulit untuk menghafalkannya, sehingga gak usah pakai dalil. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi kalau ada yang berbeda dalam masalah cabang, masalah yang kecil, furu', maka kita tetap toleransi kepadanya. Karena kita meyakini bahwa di situ ada dalil, dan ya, jangan mudah untuk menyalahkan orang lain sebelum kita mengetahui dalilnya. Ya kan? Jadi kalau setiap ada orang berbeda dengan kita, tanya dulu dalilmu apa. Ya. Kalau nggak ada, kita carikan, kita bantu carikan dalilnya. Ya kan? Jangan, nggak bisa menyebutin dalil berarti salah kamu. Karena dia mungkin orang awam yang tidak mengerti masalah itu. Saya kira itu, Pak. Mana Pak Sarif, sudah cukup? Ada tanya enggak? Enggak. Baik, kita cukupkan sekian pertemuan kita. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Biasanya tutup dengan doa ya. Kita doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya,